Republik Rakyat Cina adalah negara yang terletak di Asia Timur. Negara ini merupakan salah satu negara paling luas dengan jumlah populasi paling banyak di dunia. Diaspora Cina juga merupakan yang terbesar dan menyebar di seluruh belahan bumi. Sebagai sebuah negara, Cina menerapkan sistem politik satu partai yang mengadopsi ideologi komunisme sebagai asas tunggal. Meskipun hal itu kini menjadi perdebatan karena prinsip ekonomi Cina yang terbuka cenderung ke model pasar bebas kapitalisme. Namun pada dasarnya, institusi negara sangat kuat dengan sentralisme kekuasaan yang dipimpin seorang presiden dan dibantu komite elit Politbiro Partai Komunis Cina. Menurut data IMF tahun 2022, Cina menjadi negara kedua dengan produk domestik bruto tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat. Cina menyumbang 18,32 triliun dolar bagi perekonomian dunia. Geliat ekonomi Cina memang sangat luar biasa, padahal 40 tahun lalu negara ini masih bergelut dengan problem domestiknya, dari masalah kekurangan pangan, kemiskinan, overpopulasi, juga isu-isu disintegrasi. Dekade tahun 90-an kita melihat Cina yang suram dengan kesenjangan ekonomi dan ketertinggalannya dari negara-negara lain. Hari ini, Cina menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia, bahkan diprediksi akan mengambil alih posisi Amerika Serikat dalam ekonomi global. Seiring dengan perkembangan ekonominya, Cina juga semakin agresif, baik dari sisi perdagangan maupun kebijakan luar negerinya. Cina memiliki ambisi geopolitik untuk menghidupkan kembali kejayaan jalur sutra di abad 21. Hal itu terlihat dalam program BRI atau Belt and Road Initiative, sebuah rencana pembangunan infrastruktur perdagangan di 152 negara, dari Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. BRI merupakan kerjasama regional dan konektivitas antar benua yang bertujuan menciptakan satu pasar raksasa bagi negara-negara yang terhubung. Program ini melibatkan 62% populasi bumi dan 75% cadangan energi dunia. Hal ini mempertegas eksistensi Cina sebagai aktor penting di kancah internasional. Perkembangan Cina juga diikuti dengan kebangkitan ekonomi nasionalnya. Pada tahun 2020, negara ini bahkan menjadi penerima FDI terbesar di dunia, atau aliran dana investasi asing paling banyak, sebesar 163 miliar dolar, mengalahkan Amerika Serikat. Artinya, investor lebih tertarik menanamkan modalnya di negara ini. Begitu juga nilai investasi Cina di luar negeri. Pemerintah Cina lewat BUMN menjalankan proyek-proyek strategis di sejumlah negara, termasuk di kawasan ASEAN. Kondisi itu sangat kontras dengan survei-survei yang menempatkan Cina sebagai negara yang paling tidak disukai di dunia. Data dari CNBC menyebutkan posisi Cina sebagai negara yang paling dibenci. Kemudian Pew Research dalam survei China Global Opinion memperlihatkan sentimen negatif terhadap pemerintah Cina. Dari 14 negara barat yang disurvei, pandangan buruk tentang Cina telah mencapai tingkat tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Negara-negara itu antara lain Spanyol, Jerman, Kanada, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Belgia, Denmark, dan Australia. Menurut Pew Research, ketidaksukaan negara barat terhadap Cina terkait penanganan COVID-19 dan kebijakannya dalam isu hak asasi manusia. Kemunculan Cina sebagai kekuatan baru di dunia memang menimbulkan banyak prasangka, bukan saja di Eropa dan Amerika Serikat, termasuk juga di Asia. Di Jepang dan Korea Selatan, sentimen terhadap Cina juga menguat. Hal yang sama berlaku di Indonesia dan Malaysia. Media survei nasional Median tahun 2017 menyebutkan bahwa sebagian orang Indonesia meyakini Cina merupakan ancaman terbesar bagi Indonesia. Begitu juga survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia tahun 2020 memperlihatkan data bahwa masyarakat Indonesia menilai Cina lebih berpengaruh daripada Amerika Serikat, namun pengaruh tersebut adalah pengaruh negatif. Mengapa Cina sebagai kekuatan baru di dunia internasional mendapat begitu banyak opini negatif? Padahal negara ini berperan besar dalam ekonomi global. Apakah hanya karena virus corona atau hanya karena isu low politik seperti hak asasi manusia? Apakah sesederhana itu? Dalam video kali ini kami akan coba analisis dengan pendekatan geopolitik dan menempatkan negara sebagai aktor tunggal beserta segala kepentingannya. Bersamaan dengan kemajuan ekonominya, Cina semakin agresif dan ambisius juga dalam kebijakan luar negerinya, termasuk soal perbatasan. Negara ini memiliki masalah dengan hampir semua negara tetangganya. Dari selatan, barat, hingga bagian timur Cina, overklaim wilayah di daerah-daerah perbatasan menjadi pokok perselisihan. Di sisi selatan, Cina bermasalah dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, juga Indonesia,
terkait klaimnya di Laut Cina Selatan. Negara ini berambisi menguasai 90% perairan itu dengan mengerahkan Coast Guard di sepanjang Laut Cina Selatan. Terjadi beberapa kali benturan antara Coast Guard Cina dengan Coast Guard negara-negara Asia Tenggara. Arogansi Cina semakin terlihat saat negara itu menolak mengakui putusan pengadilan arbitrase internasional yang memenangkan gugatan Filipina di Kepulauan Spratly. Banyak orang menilai bahwa Cina dengan superioritasnya seperti membuli negara-negara Asia Tenggara yang lebih inferior seperti Filipina, Brunei, dan Malaysia. Di sebelah baratnya, Cina bermasalah dengan Bhutan, Nepal, dan India. Konflik perbatasan dengan India bahkan melibatkan pengerahan militer di kedua negara. Perang India dan Cina terjadi tahun 1962 akibat tumpang tindih klaim, dan masalah ini belum juga bisa diselesaikan. Bentrokan antara kedua negara masih kerap terjadi di sepanjang perbatasan dan menelan korban jiwa. Meski hubungan kedua negara terlihat baik di permukaan, namun sentimen anti-Cina di India masih sangat kuat, apalagi sejak India kalah perang. Kemudian di bagian timur, Cina bersengketa dengan Taiwan yang masih terus memanas hingga hari ini. Kemerdekaan Taiwan tidak diakui Cina yang menganggap Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Begitupun di sisi timur lainnya, terkait overclaim antara Cina dan Jepang di Kepulauan Senkaku. Perselisihan Cina dan Jepang juga tidak lepas dari dendam sejarah akibat perlakuan Jepang di masa lalu. Sementara bagi Jepang, Senkaku adalah wilayah mereka sejak dahulu. Di pihak Cina, mereka menuntut kepulauan itu dikembalikan demi untuk kepentingan One China Policy atau kebijakan satu Cina. Kepulauan Senkaku sangat strategis untuk mengunci posisi Taiwan. Banyak kalangan menilai bahwa ambisi Cina untuk menguasai wilayah-wilayah sengketa karena adanya potensi sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, termasuk potensi minyak dan gas bumi di Laut Cina Selatan dan di perairan Senkaku. Seiring meningkatnya ekonomi Cina membuat negara itu semakin percaya diri dengan klaimnya di seluruh wilayah perbatasan. Hal-hal itulah yang membuat persepsi global terhadap Cina semakin negatif, khususnya di Asia. Lalu bagaimana dengan di Eropa dan Amerika Serikat? Untuk melihat mengapa sentimen anti-Cina berkembang luas di Eropa dan Amerika Serikat, kita akan menggunakan teori, yaitu Thucydides Trap atau jebakan Thucydides yang dipopulerkan oleh Profesor Graham Allison. Teori ini mengutip tulisan Thucydides dalam History of Peloponnesian War. Perang Peloponnesian mempertemukan Sparta dan Athena. Analoginya seperti Amerika Serikat dan Cina. Sparta saat itu merupakan kekuatan dominan yang sedang jaya-jayanya, atau the ruling power, sementara Athena adalah kekuatan baru yang sedang tumbuh dan berkembang, atau the rising power. Perang itu terjadi karena Sparta sebagai kekuatan lama tentu tidak mau hegemoninya diganggu oleh kekuatan baru. Profesor Allison melakukan riset sejarah dan menemukan fakta bahwa dalam setiap masa selalu ada benturan antara the ruling power dan the rising power. Hari ini the ruling powernya adalah Amerika Serikat, sementara Cina adalah the rising power. Dua kekuatan ini sedang berebut mengaruh dalam politik internasional. Kemunculan Cina sebagai the rising power tentu membuat banyak negara-negara barat yang selama ini menikmati status quo kepemimpinan global Amerika Serikat tidak suka dengan pencapaian Cina. Apalagi dibalut dengan sentimen rasial, superioritas ras Kaukasian terhadap orang-orang Asia. Bagi mereka, barat harus selalu di depan. Jepang pernah berusaha mendobrak pemikiran itu dalam Perang Pasifik melawan Amerika. Buktinya gagal dan kalah. Naiknya Cina dalam pentas politik global diawali dengan hegemoninya di Afrika. Ketika dunia barat mulai melupakan Afrika dan lebih sibuk bermain dalam konstelasi politik di Timur Tengah dan Asia, Cina mengisi ruang kosong itu. Ruang kosong yang tidak diperhatikan oleh barat. Makanya tidak heran jika Cina merupakan pemain dominan di Afrika. Hegemoni Cina ditandai dengan pembangunan pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti, pantai timur Afrika. Para analis memprediksi bahwa Cina juga melirik beberapa negara lain untuk penempatan armadanya. Selama ini pihak barat menilai bahwa Cina hanya memiliki ambisi ekonomi dengan prinsip sama-sama untung, makanya tidak membuat mereka khawatir. Ketika Cina sudah memenangkan Afrika, barulah negara-negara barat sadar. Sayangnya sudah terlambat. Cina bukan saja memenangkan Afrika, tapi juga dunia. Buktinya berapa banyak negara di dunia yang bergantung dari nilai perdagangannya dengan Cina. Jawabannya sangat banyak. Seiring dengan ketergantungan dunia kepada Cina, berhembuslah isu-isu hak asasi manusia yang diperparah dengan kemunculan COVID-19.
Standar ganda isu hak asasi manusia yang dihembuskan Barat kepada Cina tak lebih dari sebuah agenda politik yang diproduksi oleh satu negara yang tidak suka dengan naiknya Cina ke pentas global. Dan kita semua sudah bisa menebak negara mana itu. Tentu saja Cina mungkin melakukan pelanggaran hak asasi manusia, bisa aja. Namun ketika isu itu dihembuskan oleh pihak-pihak yang kita tahu kebijakan luar negerinya cenderung melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka pasti muncul prasangka adanya motif politik di balik semua itu. Di luar dari persaingan Cina dan Amerika Serikat, perubahan persepsi dunia terhadap naiknya pengaruh Cina telah bergeser kepada persepsi ancaman. Artinya banyak negara mulai menganggap Cina sebagai ancaman yang berbahaya. Hal itu dipertegas dengan arogansi Cina, khususnya kebijakannya di Laut Cina Selatan. Banyak negara-negara yang lebih inferior, seperti Filipina, Brunei, dan Malaysia, merasa dipersekusi di perairan itu. Mengapa Cina tiba-tiba begitu arogan? Padahal jika kita tarik sejarah, saat Cina memenangkan perang melawan India tahun 1962, seluruh wilayah perbatasan yang disengketakan kedua negara tidak serta-merta diambil semua oleh Cina. Hanya wilayah bagian Aksai Chin yang kini dikuasai. Sementara Arunachal Pradesh tetap menjadi milik India. Padahal Cina menang perang. Saat itu Cina masih lebih santai. Tentu berbeda dengan hari ini. Kepercayaan diri Cina meningkat seiring dengan kemajuan ekonominya. Sejalan dengan itu, kebutuhan untuk terus mempertahankan eksistensinya juga harus terpenuhi. Negara pada dasarnya adalah institusi politik yang tidak pernah puas, seperti manusia yang selalu mencurigai manusia lain demi kehendak berkuasanya. Semakin dominan sebuah negara, maka secara alamiah negara itu akan semakin agresif. Apalagi di kawasan Laut Cina Selatan, dominasi Cina sangat superior dan belum ada negara lain yang sanggup jadi kekuatan penyeimbang. Secara natural, karena ketidakseimbangan kekuatan, maka negara yang lebih superior cenderung bersifat arogan. Itu hukum alam. Teorinya perlu ada balance of power. Karena tidak ada negara yang mampu menjadi penyeimbang kekuatan Cina di kawasan, maka banyak negara yang melihat Cina sebagai ancaman. Dan itu juga menjadi salah satu faktor meningkatnya sentimen negatif terhadap Cina. Cina memang dipersepsikan sebagai ancaman, tapi Cina masih sangat dibutuhkan. Bahkan jika dibanding dengan negara-negara barat, banyak negara lebih suka berurusan bisnis dengan Cina. Mengapa? Mari kita analisis. Cina memainkan peran penting dalam ekonomi dunia, salah satunya lewat investasi. Apa yang membedakan Cina dengan negara-negara barat dalam hal ekonomi? Tentu saja, prasyarat investasi dan pinjaman uang. Jika Amerika Serikat dan rata-rata negara Eropa Barat memiliki standar tertentu dalam memberikan pinjaman atau mengalirkan uang ke negara-negara berkembang, maka Cina tidak demikian. Amerika Serikat dan Eropa Barat akan ikut campur dalam setiap kebijakan negara yang mereka beri pinjaman. Selain itu, mereka akan memaksakan demokrasi Barat serta pemenuhan hak asasi manusia kepada negara-negara tujuan investasi mereka. Berbeda dengan standar negara Barat, Cina tidak peduli soal itu. Bagi Cina, semua soal bisnis. Sepanjang itu menguntungkan, maka Cina tidak segan-segan mengeluarkan uang. Cina tidak akan ikut campur terhadap demokrasi atau isu hak asasi manusia di negara-negara tujuan investasinya. Cina akan menganggap itu masalah dalam negeri suatu negara. Lagi-lagi, it's all about business. Negara-negara barat tidak mungkin memberikan pinjaman uang atau bantuan ekonomi ke negara-negara dengan sistem politik yang tidak demokratis, apalagi untuk para diktator-diktator Afrika seperti Robert Mugabe di Zimbabwe atau junta militer di Myanmar. Sedangkan Cina akan melakukannya dengan kalkulasi ekonomi sama-sama untung. Argumen itu menjawab mengapa banyak negara lebih suka melakukan kerjasama ekonomi dengan pemerintah Cina dibandingkan dengan negara-negara barat. Pertama, syaratnya terlalu banyak, kemudian akan terjadi intervensi dalam kebijakan, lalu nilai-nilai Eropa akan dipaksakan, termasuk soal hak asasi manusia, isu lingkungan hidup, renewable energy, dan sebagainya. Tentu saja itu standar ganda, karena hanya akan menyesuaikan dengan kepentingan barat. Dan karena hal itulah Cina lebih disukai daripada Amerika Serikat dalam soal investasi, khususnya di negara-negara non-demokratik. Dengan Cina, bunganya mungkin tinggi, tapi syaratnya tidak banyak, dan yang paling penting, Cina tidak akan ikut campur kebijakan negara peminjam sepanjang itu tidak merugikan Cina. Begitulah salah satu strategi Cina menjadi negara superpower dan mendominasi ekonomi dunia. Tentu saja banyak hal yang dilakukan Cina yang tidak kami bahas pada video ini. Apa yang kami urai di video ini merupakan salah satu di antaranya.
Kesimpulannya, jika satu negara ingin melakukan kerjasama ekonomi dengan pemerintah Cina atau negara barat, semua ada plus minusnya. Tinggal dilihat mana yang paling baik di antara yang buruk. Atau barangkali kalian punya pendapat berbeda? Silakan komen di bawah.